Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Tetap semangat, tetap meyakini Tuhan baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan untuk kita di hari ini yang boleh menguatkan kita masing-masing terambil dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Saya akan bacakan buat kita semua Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, suatu kali seorang bapak tua, mungkin umur 70 tahun, membawa anaknya yang umur 20 tahun. Membawa anaknya naik kereta api. Di saat perjalanan tidak henti-hentinya anaknya ini yang umur 20 tahun bersorak-sorai, "Ayah, lihat, ada pohon-pohon berlari-lari." Lalu sesaat kemudian ia juga bilang seperti ini, "Ayah, lihat, ada rumah. Lihat, banyak sekali anak-anak bermain. Ayah, aku bahagia sekali." Bagaimana kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih kalau Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih ada di sekitarnya? Mungkin akan mengatakan, "Jangan-jangan anak ini idiot." Memang itulah yang terjadi kepada sepasang suami istri yang terus melihat tentang kelakuan anak umur 20 tahun ini. 20 tahun kok tingkahnya kayak anak kecil, pasti anak idiot. Gak berapa lama lagi air hujan. Lalu sang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, ini air apa?" "Air hujan," kata ayahnya. Dan sang anak, "Ayah, aku bisa lihat air hujan ternyata. Aku bisa lihat air hujan. Aku bahagia sekali ayah, aku bisa lihat air hujan." Semakin terganggu orang-orang sekitar, semakin terganggu sepasang suami istri. Mereka bilang seperti ini, "Pak, kenapa Bapak tidak membawa putra Bapak berobat? Tingkahnya sangat mengganggu kami dan tingkahnya sangat mengganggu orang lain." Lalu apa kata sang ayah? "Maaf Bu, kalau anak saya mengganggu Bapak dan Ibu." "Ya, anak Bapak jelas mempunyai kekurangan. Sudah dewasa kok bertingkah seperti anak kecil. Bapak harusnya membawanya ke rumah sakit, bukan naik kereta api." Lalu apa kata sang ayah? "Iya Bu, kami baru kembali dari rumah sakit ternyata. Putra saya sejak umur 1 tahun buta. Dan ini adalah hari pertama ia bisa melihat karena ada seorang yang baik hati mendonorkan matanya." Suami istri itu langsung membisu, mereka menyesal telah bersikap tidak baik kepada pria yang baru sembuh dari kebutaan. Mereka malu dan meminta maaf dan mereka hanya diam saja sementara anak itu tetap berteriak sepanjang jalan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sepakatkah kita kalau saya bilang seperti ini? Manusia cenderung untuk menghakimi atau menilai orang lain.
Dengan apa yang kita lihat, mungkin apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, kita bisa terjebak untuk menghakimi, untuk menilai, bahkan mengambil kesimpulan yang tidak tepat. Dan inilah yang terjadi dalam teks kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Nathanael tahu Nazaret kecil sekali. Bahkan Nathanael pernah mendengar ada tafsiran yang mengatakan Nathanael mengatakan kota Nazaret penduduknya mempunyai reputasi buruk, terutama dalam hal moral. Itu Nathanael, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dengan pikirannya tentang Nazaret yang kecil, tentang orang-orang yang mungkin tidak baik-baik amat. Akhirnya Nathanael ketika Filipus mengajak untuk bertemu dengan Yesus, Nathanael berpikir, masa sih yang baik datangnya dari Nazaret? Sejenak kita bicara tentang Nathanael, mungkin agak jarang kita dengar kok ada Nathanael di dalam proses pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama kali. Kalau kita lihat teks perikop ini adalah pemanggilan Yesus terhadap 12 murid Yesus. Sekarang kenapa ada Nathanael di dalamnya? Matius 10 ayat 2-4 mengatakan seperti ini. Inilah nama ke-12 rasul itu. Mungkin anak-anak sekolah minggu hafal ya lagu nama murid-murid Yesus. Nanti nyanyikan habis ibadah ini. Inilah nama ke-12 murid Yesus. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Di mana Nathanael? Filipus disandingkan dengan Bartolomeus. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, siapakah Nathanael itu? Nathanael adalah Bartolomeus. Maka kita bisa memadankan 12 murid yang pertama kali dipanggil oleh Yesus, salah satunya adalah Bartolomeus, yaitu Nathanael itu sendiri. Kita lihat kisahnya ketika Yesus memanggil Filipus untuk mengikut dia. Filipus, ikut aku. Lalu apa yang dilakukan oleh Filipus? Dengan segera ia berlari. Dengan segera ia mau mengatakan kepada orang-orang, dengan bahagia ia mau mengatakan kepada orang-orang seperti yang tertulis dalam kitab Musa. Inilah orang yang kita nanti-nanti. Itulah yang dikatakan oleh Filipus kepada Bartolomeus, kepada Nathanael. Sehingga kita mau lihat responnya apa sih? Apa sih responnya kepada Nathanael? Di ayat 46 kita boleh bilang respon dari Nathanael terhadap Filipus. Saya boleh bilang ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini respon Nathanael ketika Filipus mengajaknya untuk bertemu dengan Yesus. Karena pikiran yang tadi, pengetahuan yang tadi bahwa Nazaret kota kecil, Nazaret orang-orangnya gak baik-baik amat. Sehingga itu yang terfikir oleh Nathanael. Mungkinkah ada yang baik dari Nazaret? Tetapi yang luar biasa dari Nathanael adalah ketika pikiran itu berkecamuk, ia tidak lantas diam. Udahlah, ngapain aku ikut engkau? Ngapain aku ikut si Filipus? Toh yang dia omongin gak mungkin benar. Mungkin ini yang terjadi seandainya kita berada dalam posisi Nathanael. Merasa bingung, merasa tidak mungkin, tetapi yang hebatnya dari Nathanael adalah di dalam kebingungannya, di dalam pemikiran yang berkecamuk, ia tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Walau mungkin di pikirannya dia mengatakan tidak mungkin, tetapi dia melangkah mengikuti Filipus. Kita boleh garis bawahi ini. Walau pikirannya berkecamuk, dia tetap melangkah untuk mengikuti Filipus. Dan kita boleh lihat kemudian bahwa Nathanael bertemu dengan Yesus. Apakah Yesus mengetahui apa yang dipikirkan Nathanael? Pasti. Karena Yesus adalah Tuhan. Walaupun belum pernah bertemu dengan Nathanael, belum pernah bercakap-cakap dengan Nathanael, tetapi kita tahu pasti Yesus adalah Tuhan yang mengetahui detail manusia, termasuk pikiran manusia. Kita boleh lihat ayat 47, saya boleh baca. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Lihat, ketika Nathanael bilang gak mungkin dari Nazaret ada yang baik.
Tetapi Yesus merespon apa yang menjadi pemikiran Natanael. Ia berkata tentang Natanael, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lalu dikatakan Yesus lagi, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kita boleh lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi pikiran negatif dari Natanael ternyata enggak dibalas negatif oleh Yesus. Pastinya Yesus tahu pikiran dari Natanael, tetapi Yesus bisa mengatakan engkau adalah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan apa respon dari Natanael? Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Kita balik sedikit. Dengan pikiran yang berkecamuk, dengan sesuatu yang gak mungkin pikirnya si Natanael, tetapi Natanael tetap berjalan mengikuti Filipus dan akhirnya dia bertemu dengan Yesus, dan janji Yesus kepada Natanael adalah engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ayat 50, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Itulah yang menjadi kisah tentang Natanael. Mengapa Yesus tidak membalas air tubanya Natanael dengan air tuba? Tetapi Yesus membalas air tuba dengan air susu. Pemikiran-pemikiran yang kalut dari Natanael, apa yang dilakukan Yesus? Yesus memantapkan langkah. Kalau Natanael bingung, Yesus meneguhkan. Dan ini yang terjadi karena Yesus mengenal kita. Yesus mengenal Natanael. Yesus mengenal setiap pribadi yang ada di dunia ini. Mari kita lihat sedikit pemanggilan Tuhan kepada utusannya. Kita boleh bilang tentang Nabi Samuel. Ketika Samuel diperintah Allah cari raja lain. Saul ini sudah tidak mengikuti perintahku lagi. Cari raja lain. Lalu apa yang terjadi dengan Samuel? Dia datang untuk datang ke rumah si Isai. Lalu ketika ada putranya Isai yang bernama Eliab, ia bilang, Samuel seorang nabi itu bilang, ini nih yang cocok nih, perawakannya pas. Ini cocok untuk menggantikan raja. Tetapi apa kata Tuhan? Tidak, aku tidak melihat perawakannya. 1 Samuel 16 ayat 17 mengatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel melihat Eliab, Samuel melihat Abinadab, Syama dan putra lainnya. Tetapi Tuhan bilang tidak, yang terpilih adalah orang yang perawakannya kemerah-merahan yang ada di ladang. Dia adalah Daud. Itu salah satu pemanggilan yang dilakukan oleh Tuhan kita. Mari kita lihat juga tentang Niniwe. Kalau orang-orang pada umumnya berpikir tentang Niniwe, ini bangsa yang tidak terselamatkan. Bangsa yang sangat bebal sehingga ngapain sih si Yunus capek-capek disuruh ke Niniwe? Tetapi Tuhan mengetahui hati orang. Tuhan mengetahui hati bangsa. Dan bangsa Niniwe yang dipikir Yunus gak mungkin bertobat. Bangsa Niniwe akhirnya bertobat karena Tuhan mengenal bangsa Niniwe. Mari kita lihat lagi tentang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun yang memegang jumbai jubahnya Yesus. Kalau dipikir-pikir dari kerumunan banyak orang itu, kenapa Yesus tahu bahwa yang memegang itu seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun? Karena apa? Karena Tuhan mengenal. Pastinya Tuhan tahu benar apa yang terjadi di sekitarnya dan Tuhan tahu siapa yang memegang jumbai jubahnya. Dan lagi-lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Petrus, orang yang sangat dekat dengan Yesus, kemanapun Yesus pergi Petrus selalu ada. Tetapi Yesus bisa bilang, Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Petrus, enggak mungkin Tuhan, aku kan dekat sekali dengan engkau. Tetapi lagi-lagi Tuhan mengenal setiap pribadi, Tuhan mengenal setiap orang. Dan inilah yang terjadi kalau kita baca lagi Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,
Aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bahkan dari kandungan Tuhan telah mengenal. Bahkan anak-anak yang dibawa untuk tardidi ini, mereka berumur setahun, mereka berumur kurang dari setahun. Tetapi Tuhan bilang, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku pun telah mengenal engkau. Sekarang kita boleh bilang, oh begitu dalamnya Tuhan mengenal seseorang. Begitu dalamnya Tuhan mengenal kita orang percaya. Begitu dalamnya Tuhan memahami segala seluk-beluk lingkungan kita, seluk-beluk keseharian kita. Natanael dengan segala pikiran yang kalut, Tuhan merespon, aku akan memperlihatkan yang lebih besar lagi untuk engkau lihat. Bandingkan dengan komunikasinya terhadap orang Farisi. Bandingkan dengan komunikasi Yesus terhadap ahli-ahli agama. Bahkan Yesus tahu apa yang ada di pikiran ahli-ahli agama orang Farisi dan mengatakan, hai orang munafik. Engkau seperti kuburan yang dicat putih tetapi dalamnya tulang belulang. Inilah ungkapan yang diberikan Yesus kepada orang-orang munafik yang disebutkan tadi. Ada perbedaan komunikasi karena Tuhan mengenal setiap pribadi. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita mau bilang, Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal engkau sesuai dengan tema kita saat ini. Semua jelas baginya, tidak ada yang tersembunyi. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih yang saat ini mungkin dilanda duka. Karena kehilangan orang terkasih. Sedih, kecewa, tetapi Tuhan mengenal engkau yang sedang sedih dan kecewa dan Tuhan mengulurkan tangannya saat ini dan berkata, marilah kepadaku engkau yang berduka. Aku akan menyembuhkan engkau orang-orang yang patah hati dan aku akan membalut luka-lukamu. Tuhan mengenal setiap orang yang saat ini dilanda sakit. Sakit apapun. Baik itu COVID-19, sakit menahun atau sakit apapun. Dan saat ini Tuhan tidak sinis untuk kita semua. Dan Ia berkata kepada orang-orang sakit, pencobaan-pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Sebab aku adalah Allah setia dan aku tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu engkau dicobai, aku akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, engkau yang terseok-seok karena kebutuhan keluarga, engkau yang terseok-seok terhadap keuangan, terhadap pekerjaan, terhadap perekonomian, ada Tuhan yang mengenal kita dan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gemetar karena ekonomimu, karena pekerjaanmu, karena segala sesuatu kebutuhan keluargamu, sebab aku Tuhan Allahmu, akulah yang berjalan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Dan saudara-saudara yang terkasih yang saat ini menanti janji. Baik menanti tentang pendamping hidup, menanti tentang keturunan, menanti tentang janji-janji Tuhan. Tuhan berkata, untuk setiap orang yang menantikan Tuhan, lihat, akan ada kekuatan baru. Orang-orang tersebut seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Itu yang dilakukan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak memandang sinis, ngapain sih kalian sedih? Ngapain sih hidupmu begitu-begitu aja? Enggak. Tuhan bahkan saat ini mengulurkan tangan bagi kita karena Tuhan mengenal kita dan akhirnya Tuhan mengatakan, jangan takut, jangan khawatir, sebab Tuhan beserta dengan kita. Sekalipun kita terjatuh, tak akan jatuh tergeletak sebab tangan Tuhan menopang kita. Lagi-lagi kita dikatakan tentang Natanael. Dia berkecamuk dengan pikirannya tetapi ia melangkah mengikuti Tuhan. Filipus dengan kebahagiaannya dia boleh dipanggil oleh Tuhan, dia sebarkan itu kepada semua orang. Dan Natanael menjadi orang yang diselamatkan. Untuk orang tua kami yang membawa anak-anaknya tardidi, seperti Filipus yang membawa Natanael boleh diselamatkan. Sekarang orang tua dengan kesadaran, dengan
merasa dan meyakini bahwa membawa anak-anak ke gereja ini untuk menerima baptisan. Karena merasa tiada keselamatan selain Tuhan. Tiada jalan lain yang diberikan oleh Tuhan yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadilah Filipus yang menghantarkan kabar baik. Dan jadilah Natanael sekalipun engkau berkecamuk, sekalipun engkau gelisah. Ada Tuhan yang siap kita ikuti dan Tuhan akan membukakan hal-hal baru yang luar biasa untuk kita. Terpujilah nama Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami sampai kepada minggu ini Tuhan. Ajar kami untuk mengucap syukur, kami hitung berkat Tuhan satu persatu sehingga kami layak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan betapa Tuhan mengenal kami. Setiap seluk-beluk kehidupan kami, setiap pemikiran kami, rasa sedih kami, rasa khawatir kami, bahkan teriakan kami minta tolong kepadamu, Engkau dengar kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau akan seperti komunikasi terhadap Natanael yang meneguhkan Natanael. Dan saat ini kami yakin dan percaya Engkau pun meneguhkan kami ya Allah kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau begitu mengenal kami dan ajar kami untuk semakin mengenal Engkau. Ajar kami untuk mengetahui bahwa Engkau luar biasa, Engkau baik dari dulu sampai sekarang. Hari ini boleh kami jalani hanya karena kekuatan dari tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan pegang tangan kami, raih tangan kami sehingga kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Berkati setiap orang tua yang membawa anak-anaknya tardidi. Mampukan mereka menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas iman anak-anak dan menjadi teladan bagi anak-anak terkasih. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.